Anda kembali bersama kami di Anyes Jabar, masih membahas mengenai mitigasi bencana bersama dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Eko dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan juga ada Ibu Rahma dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Jabar. Tadi ada satu penelpon Pak Aan yang menyatakan bahwa ini tampaknya harus ada perhatian serius dari pemerintah, terutama bicara mengenai AMDAL dan mungkin infrastruktur begitu ya, agar bencana seperti banjir tidak seperti langganan setiap tahun pasti ada banjir begitu, dan ini rutin di beberapa daerah di Jawa Barat. Nah, kita bicara kembali mengenai mitigasi bencana ini. Tadi sempat dikatakan juga memang kalau bicara mengenai penanggulangan bencana beda-beda ya. Di daerah pesisir dan di daerah perkotaan pasti akan berbeda-beda begitu penanganannya. Nah, sejauh ini Pak bisa dijelaskan mungkin kalau untuk di Jawa Barat sendiri yang paling rawan akan bencana itu di daerah mana sih Pak? Apakah yang paling rawan kalau di musim seperti ini adalah di pesisir atau perkotaan juga punya resiko yang besar nih Pak? Ya, untuk kondisi musim hujan, sebetulnya daerah rawan bencana itu ada di wilayah, kalau untuk banjirnya itu antara tengah dan utara sebetulnya, Jawa Tengah Barat. dan utara Jawa Barat. Kemudian kalau untuk yang kejadian longsor biasanya terjadi di antara tengah dan selatan, selatan Jawa Barat. Namun demikian memang perkotaan ini memang satu hal yang kalau melihat trennya itu hampir setiap kota sekarang kalau terjadi hujan besar pasti akan terjadi banjir ataupun genangan gitu ya. Nah, ya kita memang berkaca pada kondisi lingkungan yang ada sebetulnya kan. Ada perubahan, banyak perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, kejadian terbesar itu biasanya disebabkan oleh karena daya tampung biasanya. Daya tampung sungai, kemudian kondisi hulu, kemudian ada saluran-saluran yang tersumbat sehingga airnya meluap keluar. Itu ya banyak terjadi di perkotaan sebetulnya. Jadi bagaimana daya tampungnya itu tidak tertampung, air yang masuk dengan curah hujan yang sekian karena run off-nya terlalu tinggi tidak tertampung dalam kondisi sungai yang ada sekarang karena adanya pendangkalan dan sebagainya, sumbatan dan sebagainya. Gitu. Dan untuk banjir ini kira-kira mungkin edukasinya dan juga antisipasinya untuk masyarakat seperti apa sih Pak? Karena kan kalau banjir biasanya justru kalau hujannya sudah deras sekali begitu, intensitasnya sangat tinggi, banjirnya tuh langsung begitu menggenangi wilayah di Jawa Barat ya. Nah, ini seperti apa sih Pak sebetulnya? Nah, ini makanya mitigasi ini jadi sangat penting gitu. Terutama mitigasi yang kita coba sifatnya yang non struktural tadi. Karena mitigasi ini harus dilakukan pada daerah yang di ujung sampai di akhir ini, ya, atau katakanlah hulu sampai hilir gitu. Kalau BPBD itu sebetulnya lebih banyak kegiatannya menanganin akibat sebetulnya, gitu kan. Tapi dampak penyebabnya atau lebih utama penyebabnya itu sebetulnya dilakukan di sektor-sektor yang lain gitu. Nah, ini harusnya terintegrasi gitu kan. Nah, intinya bahwa di dalam pembangunan ini ya ke depan kita harapkan kita tidak melihat lagi hal-hal yang ke belakang, mungkin itu sudah kita evaluasi. Yang penting bahwa bagaimana kebencanaan ini yang frekuensinya saya rasa setiap tahun selalu meningkat dan kejadiannya semakin meluas gitu ya. Ini menjadi pertimbangan khusus dalam kita membangun, terutama membangun perkotaan, bangun wilayah gitu ya. Jadi mulai dari tata ruangnya tadi benar bahwa tata ruangnya menjadi peran penting. Kemudian bagaimana pengendalian tata ruangnya, kemudian bagaimana penanganannya sendiri, kemudian bagaimana pengaturan tata airnya dan sebagainya, itu menjadi bagian yang penting dari kita di dalam kerangka tadi, mengurangi resiko tadi. Kalau itu dilakukan, misalnya daerah hulunya bagus, gitu kan, kemudian sistem tata airnya bagus, saya rasa mungkin kejadian-kejadian banjir Ciloncang, kemudian ada banjir bandang dan sebagainya, itu saya rasa bisa diminimalisasi sekecil mungkin gitu ya. Baik. Brahma, mungkin bisa dijelaskan juga mengenai pengurangan resiko dari bencana ini atau mitigasi bencana. Sebetulnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah seperti apa sih? Apakah ini edukasi terhadap sekolah-sekolah, perkantoran, atau juga mungkin untuk perumahan-perumahan yang lebih dekat dengan masyarakat, atau seperti apa? Iya, jadi baik. Masalah mitigasi bencana ini adalah masalah kita bersama ya, bukan masalah satu orang atau satu institusi pemerintahan. Tetapi perlu dilakukan oleh semua pihak dengan kapasitasnya masing-masing. Misalkan kami di perguruan tinggi, yang bisa kami lakukan adalah beberapa kajian dan juga memperkuat sistem pengembangan pemodelan dan monitoring.
Dalam kasus banjir misalkan, kalau banjir itu konsepnya adalah ada sejumlah air yang turun ke bumi yang dia harus tertampung. Apabila dia tidak mendapat tempat untuk menampung, maka itu kemudian akan menggenangi wilayah yang dimana dia turun. Baik. Bu Rahma, ini tampaknya ada satu penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi dengan Pak Hasan di Bandung. Ya, silakan Pak Hasan. Pak Eko, kami kalau mendengar bencana untuk Jawa Barat sangat trauma atau muriding-muringkak, Pak Eko. Dikarenakan menanggulanginya nggak selesai atau tidak teratasi. Ya. Contohnya upamanya tahun sekarang banjir terus setiap tahun itu meluas gitu. Jadi kalau mendengar bencana untuk Jawa Barat, lebih-lebih kata Pak Eko sudah 70%. Ini sangat berat mengatasinya bencana untuk Jawa Barat. Contohnya Pak Eko, banjir Cilencang dari Lembang ke Dago ke Ledeng, terus membanjiri Bandung Barat, dari Bandung Barat ke Bandung Kota Madia, lantas ke Dayakolot. Airnya dari Dayakolot melimpah, meluap ke Majalaya. Baik. Jadi mengatasinya itu enggak bisa. Baik. Dikenakan itu berat, Pak Eko. Baik. Perbuatan manusia, terutama enggak ada rumah air. Situ-situ malahan terus rumah-rumah gedung bertingkat. Baik. Tidak sawah-sawah. Iya, Pak Hasan, kami sudah menangkap pernyataan Bapak. Sampah. Iya. Wah, Pak Eko, kemungkinan tiap tahun ini berbahaya bencana di Jawa Barat, Pak Eko. Baik, Pak Hasan. Iya, terima kasih banyak Pak Hasan sudah bergabung bersama News Jabar pada pagi hari ini. Tadi yang sudah disampaikan, ini kok nggak selesai-selesai gitu loh Pak. Banjir tuh jadinya kayak langganan gitu di Bandung. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, memang sekali lagi urusan bencana ini adalah urusan kita bersama. Ada pemerintah, ada masyarakat, termasuk di dalamnya dunia usaha. Betul. Nah, itu harus bersama-sama bersatu padu ini. Paling tidak gini, bahwa terkait dengan kebencanaan ini adalah ya tadi kita bagaimana masyarakat kita sadar atas bencana ini, ya kan? Itu menjadi satu poin penting. Yang kedua, bahwa pembangunan ini harus berbasis kepada mitigasi kebencanaan tadi. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan, saya rasa tadi urusan banjir yang terus berulang dan sebagainya itu kita harapkan ke depan sudah mulai berkurang gitu. Karena begini, jadi kita coba ada istilah ya, mencegah lebih baik dari mengobati gitu ya. Betul. Dan mencegah adalah mempunyai nilai yang lebih secara ekonomis lebih murah ketika kita harus memperbaiki sesuatu yang sudah rusak gitu ya. Nah, makanya tapi selama ini kita tidak sadari itu bahwa untuk menginvestasikan mitigasi bencana ini kadang-kadang yang orang lalai gitu ya. Kita sendiri lalai. Tapi kalau sudah kejadian seperti ini, bagaimana kita harus menangani secara struktural itu akan jauh lebih mahal sekali. Nah, itu yang kita harapkan mungkin mindset kita bisa berubah bahwa bagaimana kita bisa menginvestasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi bencana ini dalam konteks pembangunan ke depan gitu ya. Supaya ya itu tadi bagaimana hal-hal yang tadi terjadi berulang dan sebagainya. Bayangkan sekarang banjir kita harus memperbaiki drainase yang begitu tersistematis di perkotaan. Kemudian bagaimana kita harus membuat kolam retensi yang nilainya rupiahnya cukup banyak. Nah, itu memang bisa diatasi, tapi mungkin dalam persoalan kalau hulunya tidak diperbaiki juga mungkin tidak akan sesempurna yang kita harapkan gitu ya. Jadi semuanya harus terintegrasi ya. Semuanya harus terintegrasi. Gitu.
Baik, dan seperti yang tadi disampaikan juga ya, Bu Rahma, bahwa ini bukan hanya institusi pemerintah, bukan hanya satu orang saja, tapi bicara mengenai mitigasi bencana ini melibatkan semua orang, begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Bu Rahma? Iya, jadi ada satu contoh inisiatif yang bagus dari kawan-kawan di selatan Kota Bandung. Itu inisiatif dari namanya Jaga Balai dan Garda Caah, bekerja sama dengan salah satunya dengan Meteorologi Institut Teknologi Bandung dan juga dengan pemerintah. Mereka dari ITB sendiri mengkontribusikan sebuah alat pemantau curah hujan sehingga bisa diukur berapa intensitas hujan yang turun. Artinya kita bisa tahu berapa sih jumlah air yang turun dan perlu ditampung. Kemudian grup dari Garda Caah dan Jaga Balai ini akan melakukan pemantauan dan mereka sudah memasang alat. Apabila dia sudah mencapai level tertentu, maka ada suatu kondisi risiko tertentu, dan nanti mereka akan memberikan peringatan kepada warganya. Wah, ini dengan intensitas curah hujan segini maka sudah berbahaya. Mereka juga diajarkan membaca awan. Jadi mereka sudah memulai dari membaca awan, oh ini udah ada awan yang kira-kira bisa menimbulkan hujan. Lalu dengan alat pemantau sumber banyaknya hujan, itu bisa dihitung berapa curah hujan yang turun. Nanti mereka bisa memberikan peringatan sehingga paling tidak sebelum banjirnya datang, beberapa barang sudah bisa diselamatkan atau kita sudah bisa melakukan beberapa upaya awal. Seperti mungkin mematikan listrik begitu di Ya, rumah betul, ya. seperti itu. Jadi itu memberikan cukup waktu untuk kemudian bisa melakukan beberapa upaya persiapan. Misalkan, wah ini harus cepat pulang ke rumah, jangan sampai terjebak di jalan nggak bisa pulang. Misalkan seperti itu. Selain itu juga data satelit sekarang sudah mulai berkembang. Dari data satelit kita bisa memantau pergerakan alat hujan, pergerakan awan yang membawa hujan. Dan itu bisa memberikan peringatan dini yang lebih baik. Jadi penguatan peringatan dini juga dengan perkembangan teknologi juga semakin baik. Tetapi peringatan dini itu tidak akan bermanfaat apabila masyarakat tidak bisa menggunakan peringatan dini itu ya. Jadi itulah dari hulu ke hilirnya bagaimana harus bekerja sama ya, begitu ya. Baik, terima kasih banyak ini untuk Pak Eko dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan juga Ibu Rahma dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Jabar yang sudah berbincang bersama dengan iNews Jabar hari ini. Kita harapkan mengenai wacana kurikulum dari mitigasi bencana bisa segera dilaksanakan begitu ya. Dan itu tadi bahwa bicara mengenai mitigasi bencana bukan hanya satu pihak saja, tapi seluruh masyarakat juga harus bekerja sama. Terima kasih banyak sudah hadir di iNews Jabar, dan setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya tetap di iNews Jabar.